Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan menjalankan surat Isya. Sekarang kita lanjutkan dengan sedikit belajar bersama kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Insyaallah kitab ini sesuai dengan namanya, Al-Muyassar, dimudahkan, insyaallah adalah mudah. Kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang makna thaharah, dan kita sudah belajar tentang pembagian thaharah, yang mana thaharah itu artinya secara bahasa adalah nazah, bersuci. Adapun secara istilah al-raf'ul hadathi wa zawal khabath, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau hadas itu berkaitan dengan yang di badan, ada hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Tapi kalau najis bisa di badan, bisa di baju, bisa di tanah, dan itu bisa dihilangkan dengan air. Tapi kadang-kadang ada yang bisa dengan diusap, seperti najis yang ada di sendal, sepatu, dan ada najis yang hanya sedikit percikan, yaitu apa? Seperti najisnya kencing anak kecil, laki-laki yang belum makan apa-apa. Adapun pembagian thaharah, kita sudah memahami ada thaharah yaitu ma'nawiyah, yaitu bersuci dari kekufuran, bersuci diri dari kesyirikan, dari kemunafikan. Yang kedua adalah thaharah dari najis ma'nawi. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-mas'alatu tsaniyah, yaitu masalah atau pembahasan yang kedua. Al-ma' alladhi tahsulu bihi thaharah, batasan air yang terwujud dengannya thaharah. Qala al-mu'allif hafidhahumullah, at-thaharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi yuzalu bin najisu wa yurfa'u bil hadatsu wa wal ma'. Thaharah itu butuh sesuatu yang digunakan membersihkan. Thaharah itu butuh alat, butuh sarana. Satu untuk mengangkat najis, satu untuk menghilangkan hadas. Apa sarananya? Air. Dan air itu memang asal. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sesungguhnya kami turunkan air itu dari langit, ma'an tahura. Tahura itu alat sarana bersuci. Wal ma' alladhi tahsulu bin najasah wal ma'ut tahur. Air yang bisa digunakan thaharah adalah air yang tahur, sifatnya tahur. Apa itu air at-tahur? Wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi.
air yang tahur yang bisa digunakan bersuci dan mensucikan adalah zatnya suci dan bisa digunakan mensucikan yang lainnya. Jadi tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Jadi air yang zatnya itu suci dan bisa digunakan untuk mensuci. Berarti air mutlak, air mutlak. Wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi. Air tadi adalah air yang memang masih pada asal penciptaannya, itu air mutlak. Ai ala sifatihil lati khuliqa 'alaiha, yaitu asal air yang Allah ciptakan dengan keadaannya itu, bukan air yang sudah dicampur sesuatu akhirnya berubah nama, dikasih teh akhirnya jadi air teh, dikasih kopi jadi kopi, ya. Dikasih sirup jadi sirup. Itu kan keluar dari air mutlak, bukan pada sifat aslinya. Sawang kana nazilat minas sama kal matar au daubat salji wal barad. Baik air yang tahir mutahhir tadi itu turun dari langit, yaitu air hujan, atau cairan salju atau embun, au jariyan fil ardi, atau yang mengalir di tanah, kama il anhar, seperti air sungai, wal uyun, seperti air sumber mata air, wal abar, seperti air sumur, wal bihar, seperti air laut. Semua itu masih dinamakan dengan ma'an tahura, air tahur, tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairi, yang masih pada sifat aslinya. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan atas kalian air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Makanya air itu nikmat Allah. Kalau banyak air koyoi biasa, ya. Tapi kalau nggak ada air baru bingung, kurang sadar kalau air itu luar biasa mahal. Waliqaulihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Jadi ada tahur, ada tuhur. Kalau tahur itu alat bersucinya air, kalau tuhur itu perbuatannya. Seperti wadu sama wudu. Wadu itu air wudunya, wudu itu perbuatannya. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan aku, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Gak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa minta dibersihkan dari dosa-dosanya dengan menyebutkan 3 hal tadi, kecuali 3 hal tadi adalah memang suci dan mensucikan.
Waliqauli sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang air laut. Wa tawuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi hadis ini muncul dari pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, kunna narkabul bahra wa laysa ma'ana illa qalil minal ma' afanatawadda'u bihi. Wahai Rasulullah, kami ini menyeberangi lautan dan tidak ada air kecuali sedikit. Apakah kami tidak berkecil, apa natawadda'u min ba'il bahr? Apa kami boleh berwudu dengan air laut? Karena kalau air sedikit gunakan untuk apa? Minum. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Pertanyaan tentang apa? Tentang wudu. Tapi lihat jawaban Nabi yang luar biasa. Air laut itu wa tawuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan bangkai hewan yang hidup di laut itu halal. Jangan diartikan bangkai dimasukkan ke laut jadi halal. Artinya wa tawuru ma'uhu, air laut itu suci airnya dan bangkai hewan yang hidup di laut itu halal. Pertanyaan Nabi ini luar biasa. Jawaban beliau. Pertanyaannya hanya tentang apa? Berwudu dengan air laut. Tapi jawaban Rasulullah tidak hanya wudu dengan air laut, tapi dijawab wa tahuru ma'u. Berarti apa? Bisa pakai wudu, bisa pakai masak, bisa pakai mandi, bisa pakai apa lagi? Nyuci, bisa pakai minum sing arep. Ya. Sehingga apa? Jawaban ini mewakili segala kebutuhan manusia berkaitan dengan hukum air laut. Ini luar biasa. Menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sabda beliau, uti itu jawami al kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami al kalim, kalimat-kalimat yang singkat tapi maknanya mencakup dan padat. Kalau kita tanya tentang berwudu dengan air laut, jawabannya mesti apa? Boleh berwudu dengan air laut, kan gitu ya. Tapi jawabannya mencakup, sehingga semua orang tahu ini boleh pakai bersuci, boleh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tidak cukup itu, ditambahi faedah. Al-hillu maitatu, hewan bangkainya hewan yang hidup di laut itu halal. Subhanallah, ini juga kemurahan Allah. Kalau seandainya bangkai hewan laut itu kok haram, dah ini angeli. Berarti jenengan kalau miang tiap dapat ikan berarti harus disembelih satu ya. Pan gak ngono sak banyune segara dikomentas teng daratan iki. Dah ini angeli. Tapi dijadikan oleh Allah al-hillu maitatuh. Al-hillu maitatuh. Ya. Al-hilm. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu tentang laut. Kata beliau, laut itu salastur arba'. Kalau salah itu 3/4 dari daratan. Terus di lautan di daratan. Ketoknya kamu daratan ya. Saya udah pilih daratan. Daratan. Ya, lautan. Belang. Satu arba. Ya. 3/4 daripada daratan.
Terus yang kedua, air itu dijadikan airnya asin. Terus kalau seandainya air laut itu juga asin, maka akan terjadi pencemaran yang luar biasa dan akan menjadi sebab terjadinya penyebaran penyakit. Tapi ketika dijadikan air itu asin, maka ada bangkai laut jadi lebur, ada sampah-sampah masuk lagi jadi lebur. Ya, itu hikmah daripada Allah jadikan air laut itu asin. Jadi Allah Maha Bijaksana, semua penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Tapi kembali kepada bahasan tadi, berarti menunjukkan air laut itu suci dan mensucikan. Wala tahsulut taharatu bima'i'in ghairil ma', dan tidak boleh bersuci dengan suatu yang cair selain air, seperti bersuci pakai khol, pakai cokak, walaupun gambar air, tapi itu sudah bukan air mutlak. Apa itu? Cokak. Enggak lagi mengatakan apa? Air bukan. Wal benzin, tidak boleh bersuci pakai bensin juga om. Wal asir, dengan asir itu apa namanya? Jus, ya, jus sari buah yang diperes. Suci, tapi tidak digunakan untuk bersuci. Wal limun wa ma syabaha dzalika, jenisnya itu semua bukan air mutlak yang al-baqi ala asli khilqatihi. Li qauli ta'ala fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apa dalilnya benda-benda tadi kok bukan sarana bersuci? Dalilnya ayat tayamum, ayat wudu. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Kalau seandainya selain ada hal-hal yang cair bisa digunakan bersuci, niscaya Allah tidak nyuruh langsung pindah tayamum pakai tanah, tapi langsung Allah perintahkan untuk pindah ke tanah kalau tidak mendapatkan air. Fa in lam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban. Falau kanat at-taharatu tahsulu bima'in ghairil ma' la naqala adimal ma'i ilaihi wa lam yankul ila turab. Kalau seandainya bisa bersuci dengan cairan selain air, niscaya Allah akan mindah orang yang tidak dapat air kepadanya, tidak langsung pindah kepada tanah. Ini menunjukkan apa? Air yang dimaksud untuk bersuci al-ma'ul mutlak, bukan air yang sudah dicampuri sehingga apa? Berubah, penamaannya pun berubah, bukan air mutlak lagi. Tapi kita tambah satu lagi, al-mas'alatu tsalitsatu al-ma'u idza khalatatun najasatun. Hukum air apabila tercampur dengan benda najis bagaimana? Qala al-mu'allif al-ma'u idza khalatatun najasatun wa ghayyarat ahada awsafi thalathati rihihi aw ta'mihi aw launihi fa huwa najisun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Kalau air itu tercampur benda najis dan merubah salah satu dari tiga sifat: satu, merubah baunya; dua, merubah rasanya;
Yang ketiga, merubah warnanya. Satu apa tadi? Bau. Dua, rasa. Tiga, warna. Fahuwa najsun bil ijma', maka itu najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-ijma' itu hujjah. Tidak boleh bersuci dengannya. Fala yarfa'ul hadatsa wala yuzil khabatha. Air tadi yang tercampur najis dan berubah salah satu dari tiga sifat tadi tidak bisa menghilangkan hadas, tidak pula bisa mengangkat najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, airnya banyak atau sedikit. Kalau tercampur najis dan berubah salah satu dari tiga sifat tadi dengan benar najis, maka hukumnya adalah najis. Amma idza khalatatu najasatun walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulut taharatu bihi. Adapun apabila air itu tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Apa tadi yang pertama? Baunya atau rasanya atau warnanya. Apabila air itu banyak, maka tidak najis karena airnya banyak dan tidak ada yang berubah. Wa tahsulut taharatu bihi, dan bisa digunakan tohar bisa terwujud dengan air tadi. Ini kalau airnya banyak. Amma in kana qalilan fanjus, tapi kalau airnya sedikit kena najis walaupun tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka itu najis walaupun ada khilaf. Wala tahsulut taharatu bihi, dan taharah tidak bisa terwujud dengan air tadi karena sedikit dan kena najis walaupun tidak ada yang berubah. Al-mu'allim merajihkan itu tetap tidak boleh digunakan karena sedikit walaupun ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur berpendapat seperti ini, walaupun sebagian para ulama seperti yang termasuk dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kalau air itu lebih sedikit, kalau tidak ada yang berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka tidak dihukumi najis dan tetap boleh digunakan untuk tohar. Walaupun pendapat jumhur lebih hati-hati. Di antara dalilnya adalah karena seperti kena air yang dijilat oleh anjing, ya, itu gak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tapi ternyata suruh untuk mensuci, ya, walaupun tidak berubah. Itu diantara hujahnya. Tapi intinya adalah ini madzhab jumhur dan ini lebih hati-hati. Apalagi air tidak banyak, buang pun tidak terlalu iman. Wa haddul ma'il katsir ma balagha qullatain fa aktsar. Apa patokan air itu banyak sedikit? Kenapa dibahas banyak sedikit? Karena ini berefek. Kena najis sedikit, kalaupun tidak berubah warna, rasa dan bau, ya, itu kalau banyak tidak dihukumi najis. Kalau sedikit sebagian dihukumi najis. Kenapa dibedakan? Nah, apa patokan qulatain? Sebagian ulama itu memperkirakan qulatain itu adalah 262 liter, ya, segitu sebagian. Kalau di sini disebutkan apa ini?
yaitu satu kullah itu 160,5 ya liter. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu digerakkan gini patokannya. Kalau digerakkan gini masih apa namanya, airnya itu tidak sampai gerak, berarti itu satu kullah. Kalau gini kan tois gerak berarti nggak sampai satu kullah. Cuman masalahnya kekuatannya tangan manusia beda-beda. Tangannya kuat ya, wagung itu tetap apa? Gerak. Tapi itu ada pendekatan untuk mengatakan air banyak atau sedikit ya. Jadi ada yang pakai langsung ukuran, ada yang pakai apa? Bergerak semacam itu. Tapi intinya adalah ma balagha qullatain fa aktsar fal qalilu ma duna zalika. Yang sedikit itu di bawah 2 kullah. Lebihnya berarti banyak. Wa dalilu ala dzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjis syai'. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada suatu pun yang bisa menjadikannya najis. Artinya kalau air itu banyak dan ada suatu yang mengenainya tidak berubah salah satu dari 3 sifat tadi, maka tidak dihukumi najis. Tapi sebaliknya kalau sedikit berarti apa? Dihukumi najis. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Walaupun seperti Ibnu Qayyim termasuk membela selama tidak ada yang berubah maka tidak dihukumi najis. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khubutha. Apabila air itu sampai 2 kullah maka tidak membawa najis. Berarti ini jadi patokan jumhur ulama, kalau air itu banyak kena najis dan tidak ada yang berubah ya, maka itu tidak najis, boleh dipakai untuk bersuci. Berarti sebaliknya kalau tidak sampai 2 kullah berarti kemungkinan mengandung najis ya. Kalau ada yang berubah walaupun tidak berubah kalau sedikit. Kalau ada yang sedikit kena najis itu walaupun nggak berubah tetap dihukumi najis. Itu pendapat jumhur al-ulama. Jadi alhamdulillah kesempatan ini bisa kita dapat 2 pembahasan. Yang pertama, air apa yang digunakan untuk bersuci, kemudian apa hukum air